Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Jujur, materi kita hari ini super menarik dan ya, bisa dibilang cukup provokatif. Kita bakal ngupas tuntas sebuah teori geopolitik yang didasarkan pada sumber dari Prof. Jiang. Beliau ini bikin analisis tajam banget soal proyeksi strategi keamanan nasional Amerika Serikat di tahun 2026 nanti. Intinya, teori ini nyoba memetakan gimana pergeseran kebijakan luar negeri sebuah negara adidaya itu bisa benar-benar merombak total wajah dunia yang kita kenal sekarang. Oh ya, ingat ya, di sini kita nggak lagi mihak siapa-siapa atau agenda politik apapun. Kita cuma mau bongkar secara objektif, apa sih sebenarnya inti dari proyeksi strategis ini. Jadi siap-siap aja karena kita bakal masuk ke pembahasan yang cukup dalam. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kalian mikirin satu pertanyaan penting ini dulu. Pernah kepikiran nggak sih, apakah konflik besar berikutnya di dunia ini benar-benar terjadi karena urusan perbedaan ideologi? Ataukah, jangan-jangan, di balik semua omongan politik di TV itu, sebenarnya cuma ada kalkulasi pragmatis yang dingin banget soal rebutan energi, sumber daya, dan kendali perdagangan global? Nah, kalau menurut sumber dari Prof. Jiang yang lagi kita bedah ini, jawabannya jelas condong ke opsi yang kedua. Mari kita lihat gimana sebenarnya teori ini dibangun. Oke, biar gampang dan terstruktur, kita bakal pecah analisis dari Prof. Jiang ini ke dalam 5 poin utama. Visi pragmatis, titik krusial maritim, mempersenjatai kekacauan, ekonomi perang total, dan yang terakhir, cacat fatal dari skenario ini. Yuk langsung kita bahas. Kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu visi pragmatis untuk menciptakan sebuah hegemoni baru. Coba deh perhatiin kontras yang lumayan ekstrim ini. Selama ini kan narasi geopolitik sering banget dibalut sama kata-kata manis kayak idealisme atau menjaga tatanan dunia, termasuk soal ngebantu ngebangun negara lain. Tapi lupakan itu semua. Sumber dari Prof. Jiang memaparkan kalau strategi masa depan ini bakal ngebuang jauh-jauh pendekatan idealis itu. Kebijakannya bakal banting setir ke arah pragmatisme ekstrim, alias pendekatan murni America First. Jadi tujuannya bukan lagi buat nyebarin nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia, tapi 100% buat mastiin dominasi absolut lewat kekuatan militer. Fokusnya murni urusan kepentingan ekonomi dan sumber daya yang nyata. Terus gimana cara mainnya di lapangan? Nah, ini bawa kita ke poin kedua, titik krusial maritim. Ini taktik buat ngunci perdagangan global. Konsepnya tuh brilian tapi ngeri. Ketimbang capek-capek nyebar pasukan buat nguasain seluruh lautan di bumi, strateginya adalah cukup pegang katup utamanya aja. Bayangin, titik-titik krusial kayak Selat Malaka, terusan Panama, dan Selat Hormuz itu jadi target strategis utama. Berdasarkan sumber dari Prof. Jiang, kalau sebuah negara bisa nguasain titik-titik sempit ini, mereka tuh bisa mendikte kemana sumber daya global mengalir dan siapa yang bakal kelaparan pasokan. Pesaing utama kayak China bisa dipaksa tunduk cuma karena urat nadi perdagangan mereka pada dasarnya disendera di titik-titik ini. Benar-benar permainan kontrol sumber daya yang efisien banget. Tapi penguasaan laut itu baru separuh jalan loh. Separuh lainnya membawa kita ke konsep yang menurut saya paling provokatif di sini. Mempersenjatai kekacauan atau semacam menciptakan Marshall Plan versi modern. Logikanya tuh gini, dan ini benar-benar terstruktur. Langkah pertama, biarin aja atau bahkan ciptain konflik di wilayah-wilayah kunci. Kenapa? Karena masuk ke langkah kedua. Waktu negara-negara ini sibuk berantem, mereka kan otomatis bakal ngabisin sumber daya mereka sendiri dan saling melemahkan satu sama lain. Mereka nggak bakal punya waktu buat nantangin si hegemon global. Nah, barulah masuk langkah ketiga. Negara-negara yang udah babak belur ini pasti butuh banget yang namanya energi, makanan, senjata buat bertahan, plus duit buat ngebangun ulang negaranya. Ujung-ujungnya mereka lari kemana? Ya balik lagi ke sang hegemon. Skema ini secara efektif ngunci dunia dalam ketergantungan absolut pada dolar dan sumber daya Amerika. Biar lebih kebayang, sumber dari Prof. Jiang ngasih contoh spesifik banget soal gimana strategi ini diproyeksikan bakal jalan. Misalnya nih, sengaja nahan ketegangan di Asia Timur antara China dan Jepang, atau di Timur Tengah antara Iran dan Arab Saudi. Pokoknya selama wilayah-wilayah ini terus-terusan berkonflik, negara-negara di dalamnya nggak akan pernah bisa bersatu buat ngebentuk blok kekuatan baru. Plus, mereka bakal terus-terusan butuh pasokan senjata dan bantuan ekonomi dari luar. Cerdik kan? Tapi tunggu dulu, ada harga mahal yang harus dibayar di dalam negeri buat ngejalanin ini semua. Ngurusin kerajaan global segede gitu pasti butuh logistik raksasa. Ini membawa kita ke pilar keempat, ekonomi perang total dan gimana persiapan di dalam negerinya. Ada 3 persiapan domestik yang lumayan drastis dianalisis di sini. Pertama, konversi gede-gedean pabrik sipil. Bayangin, pabrik raksasa kayak GM atau Ford itu disuruh puter balik buat produksi alat militer. Kedua, bakal ada aturan wajib militer otomatis buat anak muda usia 18-26 tahun, biar pasokan tentara nggak pernah putus. Dan yang ketiga, ini yang paling berdampak ke warga sipil, pembangunan semacam negara pengawas yang dikontrol penuh sama AI, ditambah perluasan badan penegak hukum. Tujuannya cuma satu, ngembungkan potensi pemberontakan di dalam negeri sedini mungkin. Intinya, mereka nggak mau kejadian demo massal anti perang kayak di zaman Perang Vietnam dulu keulang lagi. Semuanya dikunci rapat.
Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Kalau kalian dengar narasi soal potensi perang sama Iran, sumber dari Prof. Jiang menegaskan kalau itu sebenarnya bukan soal senjata nuklir dan bukan juga soal terorisme, sama sekali bukan. Inti pragmatisnya adalah perang di sana itu cuma dijadiin alat. Itu semacam tuas geopolitik yang sengaja ditarik buat mutus aliran energi ke China dan Rusia. Ini adalah taktik buat bikin pesaing kelaparan sumber daya, yang akhirnya maksa mereka dan seluruh dunia buat terus nurut di bawah sistem ekonomi militer yang udah dirancang ini. Kelihatannya strategi ini tanpa celah dan mustahil dikalahin kan? Tapi setiap teori sehebat apapun pasti punya titik lemah. Kita masuk ke pilar terakhir kita, cacat fatal. Kenapa skenario super agresif ini sebenarnya sangat rapuh? Runtuhnya Grand Master Plan ini diprediksi datang dari dua arah sekaligus loh. Dari luar, kita bakal ngelihat yang namanya nasionalisme eksternal. Negara-negara sekutu yang tadinya patuh, kayak Eropa, Jepang, atau Korea Selatan, diproyeksikan bakal sampai di titik muak. Mereka nggak mau lagi cuma dijadiin pion yang gampang dikorbankan, dan akhirnya mereka bakal memberontak. Terus dari dalam negerinya sendiri, ada korupsi internal. Bakal ada kebusukan sistemik, korupsi gila-gilaan di anggaran militer yang super besar itu, ditambah perpecahan politik domestik yang makin parah. Ujung-ujungnya, kemampuan negara buat berfungsi normal bakal lumpuh. Jadi rencana ini hancur bukan karena dikalahkan musuh dari luar, tapi karena ambruk oleh beban dan kebusukannya sendiri dari dalam. Nah, semua analisis tadi ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas ini. Dari hasil bedah materi kita soal analisis tajam dari Prof. Jiang tadi, kita dihadapkan pada satu paradoks yang luar biasa besar. Apakah pragmatisme yang ekstrim, monopoli jalur laut, dan kekacauan yang sengaja diciptakan ini benar-benar bisa mengamankan dominasi global untuk jangka panjang? Ataukah memaksakan ekonomi perang total dan bikin sekutu sendiri muak justru bakal jadi tombol pemicu kehancuran sistem itu sendiri? Ini jelas pertanyaan yang bakal terus relevan buat kita pantau jelang tahun 2026. Tetaplah kritis sama narasi-narasi global yang ada di sekitar kita ya. Makasih banyak udah nemenin saya ngebedah topik seru ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.